masih sama Alia dan di video kali ini kita bakal ngikutin keseharian aku sebagai exchange student di Bremen. Yuk ikutin terus video ini. Nah, ini aku lagi mau ke sekolah. Kalau aku ke sekolah biasanya naik tram. Nah, untuk ke halte tram biasanya aku jalan dari rumah 2-4 menit. Nah, ini jalannya nih. Kalau di depan rumahku itu langsung jalan besar. Dan ini banyak banget pertokoan dan juga kafe-kafe. Jadi enak banget sih tinggal di sini. Terus yang paling enak adalah tramnya selalu ada meskipun udah tengah malam. Oh iya, kalau haltenya namanya Zilval. Kalau itu tuh adalah papan pengumuman berapa menit lagi tram kita atau bis kita akan datang. Biasanya sih aku nunggu tram kira-kira 3-6 menit kalau hari biasa ya. Dan ini tramnya udah datang. Aku biasanya naik jurusan 2 atau 3 buat ke kampus. Kalau jurusan 10 itu untuk ke gereja atau ke Hauptbahnhof. Dari rumah ke Domside kita itu melewati 2 halte. Dan di halte ketiga atau Domside kita turun deh. Oke guys, jadi kalau kita dari Domside kita tuh bisa jalan sampai ke universitas. Tapi kalau misalnya aku malas jalan, kita bakal naik tram bisa nomor 6, nomor 4 atau naik bis nomor 24. Ini papan bisnya, kalau 1 menit lagi bisnya akan datang. Ini view dari bisnya. Untuk ke sekolah kita bakal ngelewatin Sungai Weser. Oh ya, waktu video ini diambil, Bremen tuh lagi foggy banget. Makanya view cantik Sungai Wesernya nggak bisa kelihatan deh. Tapi believe it, itu cantik banget kok. Oh ya, kalau Bremen itu terkenal juga sama foggy-nya. Makanya zaman dulu tuh ada film vampir yang syuting di Bremen. Tapi tenang aja kok, Bremen normal-normal aja, nggak angker. Hehehe. Nah, kita udah sampai di halte Wilhelm Kaiserbrücke. Nggak tahu pronunciation-nya bener atau enggak, tapi itu tuh halte sekolah aku. Jadi kalau di websitenya sekolahku tuh punya 4 kampus, dari Werder, Neustadt, sama 2 lagi. Tapi yang 2 lagi aku nggak pernah kesana. Oke guys, jadi setelah kita turun di halte Wilhelm Kaiserbrücke, kita tuh harus jalan lagi ke kampus. Nah, ini nih view jalannya. Kalau lagi nggak berkabut, di sisi kiri itu bagus banget. Kalau durasi jalan dari halte sampai ke kampus biasanya 7-15 menit, tergantung seberapa cepat kamu jalan. Fun fact-nya, orang Jerman itu jalannya cepet, oke banget. Sekarang kita udah deket kampusnya nih. Tadam! Ini kampusnya, tapi aku nggak bakal masuk di pintu utama, tapi bakal masuk ke pintu kantin atau mensa. Sehari-hari emang aku dan teman-teman itu pakai pintu mensa atau pakai pintu gedung B. Karena dari 6 matkul yang kita ambil, 5 matkulnya itu ada di gedung B, di gedung D, dan di gedung EC. Sedangkan di gedung A itu cuma 1 matkul, dan sebulan sekali lagi. Kalau di mensa biasanya kita makan, jelaslah karena itu kantin ya. Tapi selain makan, kita juga sering ngobrol-ngobrol, ngerjain tugas bareng, atau sekedar nunggu jam pergantian kelas aja. Kalau yang ini kita lagi ada di mensa kampus Neustadt. Nah, ini pertama kali kita datang loh, pas kita lagi rundungin mata kuliah apa yang harus kita ambil. Oke, kalau yang ini adalah suasana di kelas strategic management. Kelas yang paling santai, tapi pas di Indo ternyata manfaatnya banyak juga. Oh iya, kalau di kelas ini, salah satu teman aku itu jadi kesayangannya Mr. Gopelwar atau dosennya. Makanya dia selalu disuruh maju deh. Yang ini aku lagi diistirahat kelas Cross Cultural Communication. Ini kelasnya panjang banget. Kelasnya dari siang sampai sore. Tapi emang cuma 7 kali pertemuan sih. Hai guys, lagi mau balikin buku. Caca, dia mau pinjam buku. Aku balikin, Caca pinjam. Nah, kalau di sini itu mau pinjam atau mau balikin buku itu self service. Jadi kita tinggal taruh kartu perpus kita, masukin password kartu kita, terus nanti bukunya tinggal di scan aja, kayak di mall-mall gitu. Oh ya, fasilitas di perpus ini juga banyak loh. Kita bisa kontrol atau perpanjang peminjaman buku kita dari website perpus. Terus kita juga punya username yang bisa mengakses jurnal atau buku-buku e-book yang berbayar. Nah, kalau yang ini adalah perpus di kota Hannover.
Jadi kalau misalnya weekend kita bisa jalan-jalan sekalian juga belajar. Jadi kalau punya deadline kalian bisa mampir ke perpus dan ngerjain. Dan tempatnya comfy banget nih, kayak gini, tenang gitu. Jadi pas banget buat aku belajar Bitcoin atau digital currency yang minggu itu akan ujian. Nah, selain belajar di perpus, aku juga belajar di rumah. Nah, ini dokumentasinya. Digital currency itu satu-satunya mata pelajaran yang ujian tulis. Jadi harus belajar bener-bener lah ya. Nah, ini dokumentasi pas kita udah selesai ujian. Kelihatan kan ya mukanya happy-happy banget. Kita waktu itu makan tantuni dan ternyata enak banget loh guys. Selain kuliah dan ngumpul bareng-bareng teman Indonesia, kita juga kumpul sama international student yang lain loh. Nah, ini salah satu pertemuan perdana kita. Jadi waktu itu di pinggiran Sungai Weser tuh ada festival. Jadi kita dateng deh, terus kita cari taman, duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol. Kalau yang ini kegiatan yang diadain sama kampus. Jadi kita ke kota lain bareng-bareng sama teman-teman internasional main game. Terus ada juga yang kunjungan ke kapal pesiar, ke festival. Pokoknya seru deh. Kita jadi bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman internasional yang lain dan bisa dapat pengalaman seru lainnya. Dan yang gak pernah ketinggalan, kita makan-makan bareng. Jadi sebelum kita misalnya main ke rumah Sarah, ke rumah Khalil, atau ke rumah Rehan, biasanya kita makan atau kita beli makanan. Gak kerasa, ini view pertama kali pas nyampe di Bremen. Dan sekarang kita udah pulang lagi ke Indonesia. Banyak pengalaman yang kita dapat di Bremen, dan pastinya Bremen dan Jerman punya tempat tersendiri di hati kita. See you in another video. Hari Sabtu ini video baru lagi loh.